Presiden Indo Sampah Bos, Jokowi RI-nya datang dari mana? kayak sok-sokan banget ya melihatnya. Nah, tapi sekarang sudah meminta maaf. Nah, masih ingat orang ini ya yang kemarin menghina Presiden Joko Widodo. Sebenarnya sih saya males menanggapinya sih. Tetapi ada fakta yang unik dari orang ini. Dan ternyata dia stres. Aneh kan? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Wagiman 212. Dan sekarang ini habis menghina seperti ini ya. Presiden Indo Sampah Bos, Jokowi RI-nya datang dari mana? kayak sok-sokan banget ya melihatnya. Nah, tapi sekarang sudah meminta maaf. Raja Manik, pemilik channel YouTube Raja Haris Raja Record, menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar saya membuat video yang menghina Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya upload pada tanggal 16 Agustus 2020. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Wagiman. Baru mau dipuji-puji kegagahannya, sudah bisa ditebak. Seperti biasa ketika terciduk. Lah Sekar asal Medan ini pasang muka melas, mereka minta dimaafkan. Padahal sebelumnya nampak gagah ya, gagah sekali. Haris Saputra Demanik, pemilik channel YouTube Raja Haris Raja Record ini selain menghina kepala negara juga melakukan pengancaman kepada keluarga Presiden Joko Widodo, termasuk di dalamnya ancaman terhadap anak dan menantu Pak Jokowi Bobi Nasution. Gagah bukan? Baru saja dipuji seperti itu, langsung saja minta maaf. Dari berita ini, yaitu ternyata ada fakta yang unik. Saat dikonfirmasi Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali, Nanang Prihasmiko membenarkan pengamanan Haris. Dia Haris keliling seperti orang stres, tidak punya rumah dan lain-lain. Omongannya di postingan itu seperti orang ngawur. Jokowi jasanya palsu, pemerintahnya tidak bisa dipercaya. Dia mengaku terpengaruh informasi di media sosial. Untuk sementara, kata AKBP Nanang, Haris melakukan permintaan maaf. Kejadian itu pun tidak diproses hukum karena belum ada pelaporan dari pihak yang dirugikan. Dia mengaku bingung dari Medan ke Jakarta dan ke Bali. Selama di Bali, dia tidur di pos polisi. Emperan toko, uangnya dia dapat dari minta-minta dan bantu parkir, kata mantan Kapolsek Denpasar ini. Dan ternyata orang ini ternyata seperti orang stres dan lain-lain. Bisa ditebak lah. Pada akhirnya juga meminta maaf. Ya, seperti itu memang. Sok-sokan seperti ini dan ujung-ujungnya minta maaf. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Gak jadi gagah bergagas. Waktu pelatihan lah Sekar kayaknya dier nih, lemah. Ayo cepet amat ketangkep. Duga aja kemehai. Dublak tungkak. Semoga tak pakai materai penyelesaian. Jangan kasih ampun, itu Haris Saputra Demanik permintaan maafnya nggak apa-apa dimaafkan karena sama manusia. Jamana lah sekarmu. Nah, beruntung lah karena tidak diproses hukum karena tidak ada pelaporan dari pihak yang dirugikan. Untung sajalah menghina Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo memang pemaaf dan pasti tidak akan diproses lah. Bahkan juga Gibran Rakabuming Raka dan bahkan kemarin Ibu Riana Jokowi juga dihina tetapi tidak mau melaporkan lah. Itu yang keren. Cocoklah Gibran menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Setelah diamankan, Haris minta maaf kepada Presiden dan videonya dibagikan di media sosial. Dalam video permintaan maaf tersebut, Haris mengaku video menghina Presiden RI diunggah pada 16 Agustus 2022. Video itu saya buat karena terlalu percaya dengan berita di media sosial sehingga mempengaruhi diri saya untuk membenci Pak Jokowi, ucapnya. Untuk itu dia mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Widodo dan pihak lain yang saya hina lewat channel YouTube saya. Dari hati paling dalam saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi, kata Haris. Saat dikonfirmasi, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko membenarkan mengamankan Haris. Dia Haris keliling seperti orang stres, tidak punya rumah dan lain-lain. Omongannya di postingannya itu seperti orang ngawur. Jokowi jasanya palsu, pemerintahannya tidak bisa dipercaya. Dia mengaku terpengaruh informasi di media sosial.
Untuk sementara, kata AKBP Nanang, Haris melakukan permintaan maaf. Kejadian ini tidak diproses hukum karena belum ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dia mengaku bingung. Dari Medan ke Jakarta dan ke Bali. Selama di Bali dia tidur di pos polisi. Emperan toko, uangnya dia dapat dari minta-minta dan bantu parkir, kata mantan Kapolsek Denpasar Selatan ini. Bahkan diketahui sebuah video yang memperlihatkan lelaki tengah menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan Jokodok viral beredar di media sosial. Dalam unggahan Instagram Cikarang Line News pada Minggu 2 Oktober 2022 yang lalu, terlihat seorang laki-laki dan dengan santainya melontarkan kalimat tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu saja, dalam postingan tersebut sebanyak 3 video berisi hinaan kepada Presiden dilontarkan lelaki tersebut. Pada video pertama, lelaki tersebut mengolok-olok nama Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok. Ia juga menyebut watak Presiden Jokowi seperti kodok. Tidak hanya itu saja, ia juga menyebut Presiden Jokowi PKI. Sementara itu, dalam video kedua, lelaki tersebut dengan pakaian yang berbeda meminta supaya Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebelum pertumpahan darah terjadi. Selanjutnya, itu di video ketiga, pria tersebut meminta agar institusi kepolisian dibubarkan dengan alasan yang tidak jelas. Sontak saja video tersebut menuai reaksi warganet di TikTok. Beberapa netizen menyayangkan ucapan lelaki tersebut. Hingga video tersebut beredar, belum diketahui identitas lelaki tersebut. Namun terdapat kemiripan dengan lelaki warga Blengga yang juga sempat viral pada tahun 2021 lalu karena menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan Kapolrestabes Medan mengamankan MFP yang menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada waktu lalu. Kapolrestabes Medan, Kombes Sandi Nugroho mengatakan, dari hasil pemeriksaan pemuda itu melakukan penghinaan karena tidak puas dengan pemerintahan Jokowi dan Polri. Tersangka merasa tidak puas dengan pemerintahan dan pimpinan Polri sehingga melampiaskan ketidakpuasan tersebut melalui kata-kata maupun gambar yang berisi penghinaan yang disebarkan melalui Facebook, kata Sandi di Mapolda pada Sumut, Senin 21 Agustus yang lalu. Hal ini juga diakui oleh MFZ. Dia mengaku perbuatannya itu dipicu rasa benci terhadap rezim yang dipimpin Jokowi. Saya benci dengan kebijakan Jokowi, hutang menumpuk, lapangan pekerjaan gak ada. Makanya timbul niat saya seperti itu, kata MFB di Mapolda Sumut. Rasa tidak puas dengan kinerja Polri jugalah yang membuat MFB melakukan penghinaan terhadap Kapolri dan institusi kepolisian. Dia mengaku tidak ada yang mempengaruhinya dalam melakukan perbuatan tersebut. Ini kemauan saya sendiri, karena kalau lihat kinerja polisi yang lambat, masih banyak pungli, ujarnya. Meski begitu, MFB mengaku menyesal dengan perbuatannya. Saya sangat menyesal, ucapnya. MFB ditangkap di rumahnya Jalan Bono, Glugat Darat 1, Medan Timur, Medan pada Jumat 18 Agustus yang lalu. Pria tamatan bukan pelajar SMK ini terus-menerus membuat kalimat dan foto editan yang mengguna Jokowi, Kapolri, dan Polri. Bahkan dia beberapa kali menantang polisi untuk menangkapnya. Postingan tersebut dibuatnya di akun Facebook dengan nama samaran Ringo Abdillah. Akun ini pun menggunakan foto orang lain. Hingga kini, MFB masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan. Atas aksinya, dia terancam dijerat pasal 45 ayat 2 JO, pasal 28 ayat 2, sub pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diketahui sebuah video menunjukkan seorang pria menghina Presiden Joko Widodo dan polisi viral di medsos. Pria bernama Malih, warga Bangkalan, telah diamankan. Iya benar, telah kami amankan, ujar Kabitumas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko, kepada detik.com pada Rabu 14 Juli 2021 yang lalu. Menurut Gatot, saat ini pria tersebut dalam perjalanan ke Polda Jatim. Karena penangkapan ini rencananya akan dirilis sore. Masih perjalanan, sore ini rencananya mau dirilis di sini, terang Gatot. Video berdurasi 27 detik itu menunjukkan pria berambut jabrik menghina dan mengatakan Jokowi dan polisi dengan sebutan binatang. Halo Jokowi, polisi, aku tak takut sama polisi. Sembari merokok, pria di dalam video itu terus mengatakan tidak takut polisi, bahkan dia terus-menerus menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan yang tidak pantas. Aku tak takut sama polisi. Halo Jokowi,
Aku tak takut sama polisi, ujarnya. Dalam video yang viral tersebut yang diunggah Smartgram pukul 10 itu menyebut hinaan terhadap Jokowi dan polisi dibuat akun TikTok Mas Malih 376. Videonya sudah ditonton 5,6 juta kali oleh halaman TikTok. Dari video itu ada 253 komentar dan disukai 4.115 orang. Ada banyak beragam komentar dari postingan tersebut, apalagi slide foto pelaku sudah diamankan polisi, terangnya. Bahkan juga diketahui kepolisian Resort Polres Pelabuhan Belawan meringkus IPT pelaku penyebaran video penghinaan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada running text berjalan di papan totem stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Pasar 3, Marelan, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, Medan. Tersangka diringkus di rumahnya di Kampung Balawan. Turut diamankan bersama tersangka barang bukti berupa 1 unit laptop. Kata Kapolres Pelabuhan Balawan AKBP Ihwan Lubis pada Senin 27 Mei yang lalu, IPT merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Medan. Kemudian ia menyebarkan di media sosial. Baru seorang tersangka menyebar video tertangkap, sedangkan pelaku membuat running text menghina kepada negara masih terus diburu jarinya. Dia mengatakan IPT diduga kuat sebagai penyebar video running text SPBU Marelan. Penangkapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 9 orang saksi. Berdasarkan keterangan dari 9 orang saksi tersebut yang sebelumnya kita periksa, kita melakukan pengembangan dan menangkap pelaku saat berada di rumahnya, ujar dia. IPT mengaku awalnya dia sedang nongkrong di seputaran SPBU Pasar 3 Marelan. Namun ia melihat running tag pada papan totem berganti dengan tulisan hinaan kepada Presiden Jokowi. Tersangka merekam running text tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta sempat membuat heboh warga sekitar Medan Utara, ujarnya. Atas perbuatan tersangka tersebut dijerat melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, JO pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun penjara. Tersangka untuk sementara ditahan di sel Mapolsek Beban, Medan, Labuhan, kata dia. Bahkan personil Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara memeriksa seorang pria berinisial WP, warga Kelurahan Seikarang, Kabupaten Deli Serdang. Ia diperiksa atas dugaan melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial Facebooknya. Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan Karimis mengatakan saat ini pelaku telah diamankan. Ia menyebutkan pelaku terbukti menggugah Megawati Soekarno Putri yang menggendong Presiden Jokowi melalui akun media sosial Facebook. Dari hasil pemeriksaan, pelaku adalah ujaran kebencian, ujarnya. Nainggolan mengatakan pelaku ditangkap personel Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara saat berada di kediamannya pada Rabu 25 November pada yang lalu. Dalam penangkapan itu turut disita barang bukti berupa 3 unit telepon seluler berbagai merek yakni Vivo, Nokia, dan model lainnya warna hitam, warna silver, 1 buah KTP, dan 1 buah borgol dari tangan pelaku. Terhadap tersangka juga dikenakan pasal 45 ayat 3 JO pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 310 KUHP JO, pasal 316 KUHP atau pasal 207 KUHP, kata mantan Kapolres Nias Selatan tersebut. Diketahui pada tahun 2014 lalu, Ibunda Muhammad Arsad Nursidah 49 tahun, tersangka penghina Presiden Joko Widodo, memohon maaf agar Jokowi mengeluarkan anaknya dari ruang tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Muhammad Arsad 23 tahun, ditangkap pada Kamis 23 Oktober 2014 karena dituduh menghina Presiden Republik Indonesia. Saya mohon maaf kepada Bapak Presiden, anak saya nggak tahu apa-apa. Saya mohon dibebaskan, kata Nursidah saat ditemui di rumahnya di daerah Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu 29 Oktober 2014 yang lalu. Bila perlu, saya bersimpu di hadapan Bapak Presiden. Saya ingin menghadap Bapak. Mohon maaf atas nama anak saya Muhammad Arsad, ujarnya sambil menangis dan bersujud. Nursidah tak mau mengetahui apa yang dilakukan anak pertamanya itu. Pada Kamis pagi itu, 4 orang polisi berbaju sipil yang datang menangkap Arsad mengatakan bahwa Arsad menghina Presiden Jokowi di jejaring sosial Facebook. Saya nggak
bisa baca tulis. Bapak polisi datang dan nunjukin sesuatu di HP bapak polisi itu. Kata dia, kalau anak saya salah, mohon dimaafkan. Bapak Presiden Jokowi ujarnya lagi dengan menyatukan dua telapak tangannya seraya memohon. Kuasa hukum MA, Irfan Fahmi mengatakan, MA terjebak panasnya situasi politik saat pemilihan presiden Juli lalu. Saat itu ia memang memuat beberapa gambar yang didapatkannya dari internet tentang rupa dan kata-kata bermuatan sara terhadap Jokowi. Dia hanya ikut-ikutan saja, terjebak situasi politik saat itu, ujar Irfan saat dihubungi Tempo pada Selasa 28 Oktober 2014 yang lalu. Dua tersangka video penghina Jokowi kafir di media sosial kembali diperiksa polisi, termasuk saksi. Dari hasil pemeriksaan itu, pelaku mengaku iseng membuat video penghinaan terhadap Jokowi. Tujuannya iseng-iseng, Pak. Saya tidak menyangka bisa berujung seperti ini, jelas tersangka Sandi di ruang Reskrim Polres Bangka saat menjalani pemeriksaan pada Senin 3 September 2018 yang lalu. Saat ditanya kenapa menghina presiden di video yang viral, Sandi mengatakan tidak tahu dan hanya spontanitas. Spontan, Pak, langsung ceplos ngomong itu. Awalnya saya menonton berita tentang Jokowi tagar 2019 ganti presiden, jelasnya. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku menyesal atas perbuatannya yang berujung berurusan dengan pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Saya ngomong di dalam video dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman. Spontan tanpa ada yang mengajari atau paksaan orang lain, timpanya. Ia menambahkan tidak tahu siapa yang menyebarkan video dirinya ke media sosial. Sedangkan saya di desa santai-santai saja hingga akhirnya tahu kabar video viral tentang saya, ucapnya. Saya menyesal kepada Bapak Presiden, saya minta maaf. Saya tidak benci Bapak Presiden, malahan saya suka. Kalau Bapak Jokowi minta urut pijat, saya bisa pijat, pintanya. Sementara itu, Kabak Polres Bangka Kompol Sopian menjelaskan, ketiganya hari ini menjalani pemeriksaan lanjutan terkait video viral penghinaan Presiden. Ketiganya sedang dijalani pemeriksaan lanjutan, jelasnya.